Halo semuanya, selamat datang di Motivasi Hidup Channel. Kami bakal membagikan video mengenai penciptaan alam semesta menurut Al-Quran dan sains yang pastinya bermanfaat. Semua sistem kepercayaan di dunia bisa dibilang memiliki kisah penciptaannya masing-masing. Bangsa Yunani kuno percaya akan keberadaan Chaos alias ketak beraturan sebelum dewa-dewi menciptakan dunia. Misalnya, bangsa Sumeria dan Mesopotamia meyakini keterlibatan makhluk luar angkasa dalam penciptaan manusia. Suku-suku di Mapi, Papua, meyakini keberadaan Saifafu yang membentuk dunia dari pikirannya, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kisah asal-muasal ini dalam Islam? Walaupun tak disampaikan dalam satu ayat atau surah secara kronologis, sebenarnya Al-Quran punya konsep yang unik soal penciptaan. Dalam artian, ia bukan sekedar kelanjutan dari mitologi Judeo-Kristiani dalam Taurat dan Injil. Jika Anda tertarik dengan video ini, begini garis besarnya seturut sejumlah tafsir dan terjemahan. Pada mulanya, bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Konsep pertama ini jelas. Penciptaan alam semesta dimulai dari pemisahan zat tunggal yang nantinya jadi alam semesta. Sejumlah terjemahan Inggris menggunakan unweaving dan unravel untuk kata memisahkan. Artinya, ia seperti benang yang diurai dari satu kain. Ilmu astronomi modern belakangan mengonfirmasi proses ini dengan teori ledakan besar alias Big Bang. Bahwa alam semesta bermula dari ledakan satu nokta kecil dengan massa yang luar biasa besar sekitar 15 miliar tahun lalu. Kemudian dia menuju kepada penciptaan langit dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, "Datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa." Keduanya menjawab, "Kami datang dengan suka hati." Quran Surah Al-Fussilat ayat 11. Al-Quran menyampaikan setelah mula penciptaan ada kalanya langit masih berupa asap yang kemudian dikumpulkan oleh Allah jadi benda-benda langit seperti sekarang. Astronomi modern meyakini pada bentuk awal alam semesta, sekitar 100.000 tahun setelah ledakan pertama, proton dan neutron yang tercipta kemudian membentuk atom-atom yang kemudian membentuk semacam awan gas. Awan gas tersebut kemudian terkonsolidasi menjadi bintang-bintang serta galaksi-galaksi dan kemudian planet-planet serta benda-benda langit lainnya. Setelah bumi dan benda-benda langit tercipta, Allah kemudian menetapkan gugusan bintang dan orbit masing-masing benda langit. Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang dan dia menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang bercahaya. Quran Surah Al-Furqan ayat 61. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya, Al-Anbiya ayat 33. Aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar sekiranya kamu mengetahui. Quran Surah Al-Waqiah ayat 75-76. Astronomi modern juga menyimpulkan bahwa benda-benda langit sedianya tak ada yang ajak. Matahari yang sempat dikira diam, ternyata memiliki orbit mengelilingi pusat Bima Sakti. Matahari bergerak di orbitnya dengan kecepatan sekira 250 km per detik, dan membutuhkan waktu sekitar 225 juta sampai 250 juta tahun untuk menyelesaikan satu putaran. Demikian juga Bima Sakti yang mengorbit di klaster galaksinya. Selepas pemisahan dan pembentukan itu, kembali lagi ke Al-Anbiya ayat 30, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Makhluk-makhluk hidup tersebut kemudian disebarkan ke langit dan bumi. Di antara tanda-tandanya ialah menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang dia sebarkan pada keduanya. Dan dia maha kuasa mengumpulkan semuanya apabila dikehendakinya. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 29. Profesor Quraish Shihab menjelaskan sekali waktu makhluk hidup tersebut yang dalam Al-Quran disebut dabah, bukan jin dan malaikat yang telah diciptakan sebelumnya. Ia spesifik mengacu pada makhluk organik dari jasad renik sampai binatang-binatang megafauna. Sejumlah tafsir terdahulu bahkan menyebutkan binatang yang berbicara maupun tak berbicara. Pada 2014 lalu, para peneliti dari Jet Propulsion Laboratory milik NASA di Pasadena, California menyimpulkan bahwa cikal bakal berbagai makhluk hidup di bumi sedianya memang terbentuk di dasar laut melalui proses energi elektrik. Sementara teori sebelumnya memperkirakan bahwa awal kehidupan di bumi bermula dari semacam kolam kimiawi. Yang perlu diketahui, konsep penciptaan dalam Al-Quran juga secara harfiah mengisyaratkan langit dan bumi dalam bentuk jamak.
Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Quran Surah At-Tolak ayat 12. Angka 7 disepakati para ahli tafsir melambangkan jumlah yang banyak. Hal ini juga sebenarnya sedari mula disebutkan dalam Al-Quran melalui ayat 2 surat pembuka, yang artinya segala puji bagi Tuhan semua dunia-dunia, alih-alih seperti dalam terjemahan Indonesia, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sejak teori fisika kuantum ditemukan pada 1970-an, teori dunia yang banyak ini alias multiverse kian mendapat tempat di kalangan ilmuwan. Teleskop Kepler milik Amerika Serikat juga telah mengkonfirmasi keberadaan ribuan planet di luar tata surya. Sebagian di antaranya disebut memiliki kondisi mirip bumi yang mungkin bisa menopang kehidupan. Dalam Al-Quran juga dinyatakan bahwa proses penciptaan tersebut berlangsung dalam 6 hari. Meski begitu, sejumlah ayat lain dalam Al-Quran menunjukkan bahwa lamanya hari tersebut tak sama dengan sehari semalam di bumi. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Quran Surah Al-Ma'arij ayat 4. Dan, sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Quran Surah Al-Hajj ayat 47. Selain itu, penciptaan alam semesta juga tak berhenti selepas keseluruhan langit dan bumi tercipta. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Quran Surat Az-Zariyat ayat 47. Sudah jamak diyakini para ilmuwan, terciptanya alam semesta memang bukan proses yang sudah berhenti. Galaksi dan bintang-bintang masih terus bergerak atau meluas. Sementara bumi juga sudah beberapa kali mengalami pembaruan melalui kiamat-kiamat yang merujuk para ilmuwan sedikitnya 5 kali telah terjadi. Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain dan demikian pula langit, dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Quran Surah Ibrahim ayat 48. Dalam perkembangannya, filosof dan ulama muslim sepanjang zaman tak merasa cukup dengan kisah itu. Ibnu Sina membayangkan proses penciptaan tersebut terjadi secara emanasi alias memancar dari Tuhan sebagai sumber utama. Membayangkan bahwa meski alam semesta abadi secara waktu namun ia azali secara materi. Ada juga Al-Ghazali yang mengesampingkan sebab akibat dalam penciptaan tersebut. Hingga Ibn Taimiyah yang meyakini penciptaan sebagai proses kreatif yang terus-menerus. Ada Ibn Arabi yang konsepnya terlalu rumit untuk dijelaskan dalam satu kalimat. Bagaimanapun, membayangkan dan mengagumi proses penciptaan tersebut semata memenuhi perintah Allah dalam Al-Quran yang berulang kali memerintahkan umat manusia, merenungkan penciptaan langit dan bumi. Bagaimanapun penciptaan langit dan bumi itu hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu. Jangan lupa terus dukung channel ini agar kami dapat memberikan informasi lainnya.